Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Lailatul Mukarramah, NIM 202007, akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama, memperkenalkan diri dan tujuan dari pemeriksaan fisik. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Laila, bidan yang bertugas di ruangan ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Tujuannya untuk mendeteksi tingkat kesehatan bayi dan juga deteksi dini adanya kecacatan atau penyakit pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bawa ya Bu bayinya. Selanjutnya, setelah memposisikan bayi, dekatkan peralatan-peralatan yang akan dipakai. Cuci tangan sesuai langkah yang dianjurkan oleh WHO dan juga keringkan dengan handuk. Setelahnya, kaji keadaan umum bayi. Apakah keadaan umum bayi dalam kondisi baik, sedang, atau lemah, serta tingkat kesadaran bayi. Selanjutnya, buka bedong dan juga timbang berat badan. Letakkan bayi di atas timbangan yang diberi alas kain pada timbangan logam. Selanjutnya adalah mengukur panjang badan. Mengukur panjang badan bayi mulai dari kepala sampai ujung kaki dengan posisi badan yang lurus. Mengukur panjang bayi dengan melihat skala pada Madelin. Langkah selanjutnya adalah pengukuran lila. Dengan cara memposisikan lengan kiri bayi lurus, mengukur pertengahan pangkal lengan atas kiri sampai lipatan siku, melingkarkan pengukur lengan pada pertengahan pangkal lengan sampai lipatan siku, melihat angka pada skala pengukuran lengan seperti yang dilakukan pada video. Terlihat lilanya 10 cm. Setelah pengukuran lila, dilakukan pengukuran tubuh aksila. Menggunakan sarung tangan jika perlu. Jika dirasa tidak perlu menggunakan sarung tangan. Buka lengan baju bayi jika bayi menggunakan baju, lalu mengecek termometer dalam angka 35 derajat Celcius. Dijepitkan di ketiak sekitar 3-10 menit. Baca dengan teliti dan dapatkan hasilnya. Selanjutnya adalah menghitung pernafasan dengan menghitung frekuensi dan irama selama 1 menit penuh. Juga menghitung nadi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah selama 1 menit penuh pula. Melakukan pemeriksaan head to toe. Selanjutnya adalah penilaian pada warna kulit, apakah pucat, kemerahan, kuning atau sianosis, tekstur atau susunan kulit, lecet, dan juga kebersihan, apakah terdapat bau atau keadaan lainnya pada bagian permukaan tubuh bayi. Selanjutnya adalah pemeriksaan kepala, dimulai dari bentuk kepala, apakah bulat atau lonjong, adanya fontanel, dengan cara palpasi menggunakan jari tangan, apakah UUB datar, cekung atau cembung, apakah terdapat molase, caput succedaneum, apakah terdapat sepal hematom, dan juga apakah terdapat kelainan pada kepala, misalnya hidrosefalus, mikrosefalus, atau anencefalus. Lanjut kepada pengukuran kepala bayi. Ada 5 ukuran. Yang pertama, suboccipito-brematica dimulai dari tengkuk sampai pertengahan brema, umumnya 9,5 cm. Lalu mento vertikal dari dagu sampai di atas fontanel minor, kira-kira 14,5 cm. Lalu occipito frontal dari puncak hidung sampai protuberansnya
Berransia occipitalis 11,5 cm, submentobrematica dari bagian bawah dagu sampai pertengahan brema 9,5 cm. Lalu ukuran muka dari puncak hidung sampai pertemuan kepala dan leher. Bisa dilihat di video untuk tata cara pengukurannya. Muka, bagaimana warna muka merah muda ataukah pucat? Perhatikan juga apabila bayi muntah dan apa yang dimuntahkan. Bagian mata, lihat mata simetris atau tidak, apakah ada pendarahan pada konjungtiva ataupun odem, dan apakah ada kelainan pada mata. Hidung, simetris atau tidak, lubang kanan kiri, adanya lesi, adanya sumbatan dan lainnya. Di mulut juga dilihat apakah ada sumbatan atau tidak menggunakan spatel. Dan juga dilihat adanya sianosis dan lainnya. Di telinga dilihat telinga simetris atau tidak, dan juga terdapat sumbatan atau kotoran pada. Selanjutnya, inspeksi bagian dada, observasi pernafasan saat bayi tenang, perhatikan pola pernafasan, perhatikannya adanya rintihan dan juga respirasi, juga perhatikan bentuk kelainan payudara. Dengarkan bunyi wheezing ataupun rongki, dan juga di perut didengarkan bunyi bising ususnya. Di perut juga diperhatikan tali pusatnya dan juga apakah ada pernafasan pada perut. Bagian genitalia diinspeksi. Pada laki-laki, skortum sudah turun dan relatif lebih besar. Pada perempuan, labia mayora menutupi labia minora. Lanjut dengan pengecekan ekstremitas. Apakah simetris? Apakah ada kelainan pada jari, polidaktili atau sindaktili, atau kelainan lainnya pada ekstremitas bawah maupun ekstremitas atas. Setelah pemeriksaan semua selesai, rapikan bayi. Setelah bayi sudah dirapikan, berikan kepada ibu. Dan kita jelaskan apa yang telah kita lakukan, bahwa keadaan bayi dalam keadaan baik-baik saja atau tidak, dan juga apa tindakan yang harus dilakukan jika keadaan bayi sedang tidak baik, dan juga jika keadaan bayi baik, lanjutkan untuk membereskan peralatan-peralatan yang telah digunakan. Dilanjutkan dengan cuci tangan di bawah air mengalir dan juga dikeringkan dengan handuk yang bersih. Jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.